Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita ada di Menara Doa Segala Bangsa yang mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara baik yang ada di ruang Zoom maupun YouTube. Kita bersyukur bahwa Bapak Ibu Saudara tetap komitmen, sungguh-sungguh dan setia untuk mencari hadirat Tuhan dan kita mengerjakan tugas-tugas sebagai penjaga-penjaga kota dan bangsa melalui doa-doa cepat kita. Baik, kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk sore menjelang malam hari ini. Kami ucap syukur, kami masih diberikan kesehatan yang luar biasa, yang prima. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Engkau Bapa. Terima kasih untuk semua kegiatan Menara Doa Segala Bangsa ini yang sungguh memberkati banyak tokoh sosok-sosok baru yang belum mengenal Kristus utamanya. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus agar kami bisa melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya akan bicara sedikit saja mengenai topik hari ini ya, mengenai kasih ini ya, sehingga kita dengan mudah bisa kita cerna dengan baik ya. Sejujurnya kata kasih itu sepertinya gampang ya, mudah begitu ya, simple sekali untuk kita laksanakan. Tapi saya pribadi merasakan nggak semudah itu ya. Apalagi kalau waktu dulu saya belum mengerti yang namanya kedekatan dan kelekatan dengan Kristus ya. Kadang-kadang cuma ada di bibir aja gitu ya. Dan ada untuk menyenangkan hati orang aja ya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu sih. Kadang-kadang kita suka melakukan yang gampang kelihatan dan supaya gampang orang bisa memuji kita. Padahal yang paling penting sebenarnya apakah yang kita lakukan itu berkenan di mata Bapa kita yang di surga. Sederhana kok sebenarnya ya. Apapun yang kita lakukan kalau nggak berkenan di mata Bapa di surga sebenarnya sejujurnya sia-sia. Saya mengerti bahwa banyak sekali kesulitan yang kita hadapi dalam melayani Tuhan. Tidak mudah ya, untuk melawan diri kita sendiri pun udah nggak mudah gitu. Karena apa? Karena iblis tidak suka. Iblis itu suka mencuri semua hal-hal yang baik dari diri kita. Nggak ada iblis yang senang kita memuji Tuhan misalkan. Nggak ada. Ya, kalau ada saya rasa iblisnya yang salah barangkali. Ya. Inilah yang kadang-kadang kita bisa mengerti bahwa kasih itu kayaknya cuma 5 kata ya, KASIH gitu. Sebenarnya kayaknya enteng banget gitu, ringan sekali ya, padahal jauh dari itu. Ya contoh-contohnya banyak deh, misalkan apakah kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu barangkali kalau yang sudah ada, orang tua kita ya. Kelihatannya simple kan gitu. Ya pastinya mengasihi lah Pak gitu. Bu pastinya mengasihi lah. Betul, tapi sejauh mana sebenarnya? Mungkin saya sendiri juga nggak sempurna mengasihi. Kebetulan papa mama saya masih ada ya, dan kebenaran mama saya udah terbaring aja di tempat tidurnya gitu. Jadi sulit juga untuk saya. Dulu kita masih mengerti untuk pergi, ajak dia walaupun dengan tertatih-tatih ya. Dan ini yang membuat kita semakin mengerti ya. Yang saya lakukan contohnya adalah setiap pagi saya berusaha, kalau tidak ada urusan yang penting, saya selalu berusaha menemui ibunda saya ini yang sedang sakit ini. Bukan karena apa-apa. Dan saya nggak ada maksud misalkan untuk lebih
merasa dia lebih sayang kepada saya atau apa. Enggak. Karena saya merasa kasih sayang ibu saya kepada saya itu udah sangat luar biasa. Nggak perlu ditambah lagi. Ya. Cuma saya ingin menunjukkan bahwa saya juga mengasihi dia. Meskipun barangkali nggak cukup sebenarnya, ya. Saya juga nggak bisa membantu dia karena dia sudah terbaring di rumah sakit, begitu. Di rumah begitu. Tetapi paling tidak saya menunjukkan hal itu bahwa saya sebagai seorang anak, saya mengasihi dia dengan luar biasa. Dan dia selalu, kalau saya tidak bisa bertemu dengan dia karena saya misalkan di luar kota, dia selalu telepon. Dia bilang, kemana katanya, kok nggak datang. Ya sehingga saya makin mengerti bahwa dia sebenarnya yang sungguh lebih mengasihi saya daripada saya mengasihi dia. Sejujurnya. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh-contoh yang disebut kasih barangkali ya. Kita nggak usah terlalu berteori, kita nggak usah terlalu berpolemik istilahnya ya. Kasih itu sederhana sekali, nggak ada yang luar biasa ya. Selalu kembali lagi itu datangnya dari hati kita. Kalau hati kita tandus, kasih itu udah pasti nggak akan muncul ya. Dan mohon maaf barangkali ini bukan soal punya uang atau tidak punya uang ya. Kadang-kadang barangkali ya kita menilai, oh yang orang kaya lebih kejam, oh yang orang kaya lebih baik, oh yang orang nggak kaya lebih kejam, oh yang nggak kaya lebih baik. Saya rasa nggak ada kriteria itu. Ya. Kriterianya adalah sebenarnya apakah hati kita dengan sesungguhnya mengasihi, bukan karena kita punya uang atau nggak punya uang. Itu nggak relevan sama sekali. Ya. Saya melihat bahwa banyak juga kok orang-orang yang kaya begitu ya, tetapi juga nggak peduli sepertinya. Ya. Untuk mengasihi itu bukan sesuatu yang mudah yang bisa dilakukannya. Ya. Oh, barangkali orang yang bilang, oh yang susah apalagi Pak, yang mau mengasihi apa? Kan dia juga nggak punya uang. Saya bilang nggak ada masalah dengan uang. Mengasihi itu bukan karena ada uang atau nggak ada uang. Sangat tidak ada alasan untuk itu. Mengasihi datangnya kembali lagi tadi saya bilang dari hati kita. Seperti misalkan kalau seperti di ruangan ini ada berapa orang, 70 orang yang bisa ikut. Tentunya saya secara tidak langsung atau langsung saya mengasihi dengan luar biasa, bukan karena ikut acara ini. Bagi saya nggak penting ya, saya nggak penting untuk orang datang mau ikut mau nggak ikut, bagi saya nggak penting. Bukan saya nggak menghargai, tetapi apa, saya menghargai karena apa, karena orang masih bisa meluangkan waktunya ikut acara ini, meskipun barangkali saya ini bukan siapa-siapa ya. Itu yang saya bilang kenapa saya mengasihi ya, bukan karena saya kenal atau apa dengan apa luar biasa atau apa. Mungkin dengan Pak Ben saya sedikit kenal lebih baik, bukan karena apa, karena dia yang selalu sering minta-minta terus kan saya ngomong gitu. Jadi saya terpaksa harus kenal lebih baik sama Pak Ben ya kan, bukan karena apa-apa, karena Pak Ben juga saya ngerti mengatur tugas, penjadwalan pembicara itu nggak mudah sesungguhnya. Dan saya respect sama Pak Ben ya dengan kesibukannya, tetapi dia sampai hari ini dengan sangat rapi ya mengskedulkan pembicara-pembicara dari berbagai kalangan. Dan ini tentunya sangat membuat yang aktif mendengarkan di platform ini menjadi lebih kaya. Ya, minta maaf kalau kita ke gereja ya, barangkali kalau kita orang yang patuh ya ke gereja dan terus satu gereja terus itu ya. Saya terbayang aja, ini anggaplah sebelum pandemi misalnya. Kita ngedenger khotbahnya itu lagi, dia lagi, ya kan? Amin. Ya, benar nggak Bapak-bapak? Pak Ebron nih, pasti Pak Ebron lebih setuju dengan kata-kata saya ini. Pak Ben juga pasti setuju. Ya. Amen. Nah kalau sekarang kita bisa dengar dengan siapapun, ya.
Saya rasa sangat kaya sekali kita. Ini gara-gara pandemi ya. Sebenarnya kita tuh tanpa disadari tuh kita jadi kaya loh. Amin, amin. Ya ingat nih, kaya ini bukan semata-mata duit loh. Itu kalau kaya cuma urusan uang sih, aduh cetek sekali. Ya, ngerti maksudnya kan? Kenapa sih saya bilang cetek? Orang pasti marah nih. Pak Denis kayak gak menghargai uang aja. Enggak, saya menghargai uang, tapi bukan segala-galanya uang. Kenapa? Nanti waktu kita di sana itu, di atas sana, nggak perlu bawa duit kan? Iya kan? Sama sekali uang nggak laku. Sama sekali mau punya berapa banyak pun kita nggak laku itu uang. Ya, lagi juga bawanya repot barangkali ya. Ya mungkin ini ada joke sedikit ya. Oh iya, kita nggak usah bawa uangnya lah katanya. Nanti kita simpan aja di bank. Nanti saat kita meninggal, nanti anak cucu kita transfer gitu kan, uangnya nggak usah dibawa. Lalu saya tanya, di sana emang ada bank? Ada bank apa di sana? Bank surga atau bank Samiun atau bank apa ini? Ya kan? Nggak ada. Kembali lagi, saya bukan bilang uang itu nggak penting atau apa, bohong lah ya, munafik juga. Ya, tetapi itu bukan segalanya. Ya. Kita sering dengarkan orang kaya uangnya hartanya sekian ditinggalkan, kita sering bacakan di medsos ya. Apa yang dibawa? Nggak yang dibawa kan? Ya, nggak ada sama sekali yang dibawa, nggak ada. Jadi kalau sudah, apalagi kalau ya minta maaf ya, kalau sudah cukup lah gitu, udah deh kita lebih banyak membagi aja. Amin, ya, amin. Berbagi ya. Haleluya. Kadang-kadang kita merasa keenakan ya, males aja itu dia. Enggak sebenarnya, enggak ya. Ya jujur di sekeliling saya, saudara saya juga banyak sekali yang berkekurangan. Ya, jadi ini bukannya ngomong asal bunyi, tetapi ini kenyataan-kenyataan yang keseharian aja ya, di sekeliling saya, di keluarga saya, di keluarga istri saya. Itu banyak yang berkekurangan. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita menunjukkan kasih itu. Ya, kasih itu nanti ada ayatnya siapa yang bisa keluarkan, minta tolong. Perilaku aja. Nah, jadi kalau kita cuma membaca Alkitab atau mendengar Alkitab, terus kita juga cuma membaca tanpa mempraktekannya, menurut saya nggak terlalu berguna. Ya. Manfaatnya nggak banyak gitu. Bukan saya bilang itu salah, tapi manfaatnya nggak banyak. Ya, kita mengerti bahwa kita punya kesulitan masing-masing, kita punya masing-masing, kita punya tantangan masing-masing. Tetapi apa yang indah? Sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih sehat luar biasa. Amin, amin. Setiap hari itu di WhatsApp group saya udah masuk lah, si Anu meninggal lah, si Anu kena COVID lah, si Anu kena inilah, kena itulah. Ya, dan saya bilang, saya bertekuk lutut istilahnya itu di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau terlalu baik buat kehidupan saya. Amin, amin. Terlalu baik, bukan terlalu baik ya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu saudara di sini yang saya hormati tentunya kita melakukan yang sama ya. Rugi deh kalau enggak, sangat rugi ya. Karena apa? Karena sebenarnya kesempatan yang diberikan kepada kita tuh sangat luar biasa. Hari-hari ini dengan pandemi ini kita kan jadi melihat hal-hal yang lucu sebenarnya. Contoh saja, banyak sekali pendeta kok yang tadinya kita nggak kenal kan. Tahu-tahu bermunculan di WhatsApp grup si inilah, si itulah, si ini. Tadinya kita nggak kenal gitu ya. Nah jadi ke depan itu saya bilang jangan-jangan rumah gereja, apalagi yang besar-besar sudah nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Orang merasa ya, cukup kok dengan Zoom bisa mendengar, nggak usah pergi kemana-mana. Ya, apalagi dalam situasi begini, orang juga ya.
Nah, saya udah pernah cerita juga mungkin ya, kalau satu ruangan gereja ada 1.000 orang, bisa 1.000, kan bolehnya sesuai prokes mungkin 50% ataupun berapa. Anggap aja cuma dikasih 20%. Jadi sekitar anggap 200 orang. Apakah berani kita datang di gereja itu offline? Kecuali ya masa bodoh atau nekat ya susah. Itu kalau udah masa bodoh dan nekat kita nggak usah bicara deh ya. Tetapi artinya situasi ini membuat kita harus juga lebih extra careful, harus ekstra hati-hati ya. Terakhir penelitian yang ada yang saya tahu itu ternyata seperti yang terjadi di airport di Singapura itu penyebaran COVID itu ternyata lewat air condition akhirnya bukannya dipastikan tapi paling tidak sudah diketahui seperti itu. Nah pertanyaannya kalau airport nggak pakai air condition juga kan nggak mungkin. Apalagi di Asia yang panas seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya ke depan bagaimana? Apakah setiap hari mesti ganti AC baru misalkan? Kan nggak mungkin juga. Mau desinfektan, mau berapa banyak desinfektan. Terus kalau udah didesinfektan, apakah benar itu sudah COVID-nya hilang? Belum lagi kalau COVID-nya sudah bermutasi dengan jenis yang baru. Ya kan, desinfektannya tumpul lagi. Ya, dia yang jenis A, jenis B dia sudah tidak cocok. Nah, kembali lagi. Semuanya kembali lagi dari hati kita dan saya pikir sungguh indah waktunya untuk kita bisa introspeksi juga, termasuk saya. Ya, apa saja yang belum kita lakukan dengan baik. Ya, kita masih punya waktu, apalagi yang masih muda yang ada di platform ini banyak yang masih muda-muda, kesempatannya masih banyak, luar biasa. Ayo mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang baik ini. Ya, kita akan rugi deh kalau nggak kita lakukan ya. Izinkan untuk saya share ayatnya dari sebentar ya, saya takut salah ini. 1 Korintus 13. Mungkin ada yang mau bacakan atau apa? Pak Ben mau bacakan atau Bapak? Pak Ben? Ya, boleh Pak. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Silakan Pak Ben. Ya, terima kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih banyak Pak Ben. Ini ayat yang ya sungguhnya pendek ya. Kadang-kadang tadi kan saya bilang ya, bacanya mungkin mudah ya Pak Ben ya. Tetapi jalankannya ini jujur nggak terlalu mudah sebenarnya. Jadi saya ulang lagi yang Pak Ben sudah jelaskan tadi. Sudah bacakan tadi. 1 Korintus 13 4 dan 5. Kasih itu ya. Ini aja nih satu kalimat ini aja. Jangan-jangan coba introspeksi diri kita sendiri termasuk saya. Udah sabar belum kita? Contohnya gampang deh. Ada kita lagi naik mobil ada motor serobot misalkan yang bakal mencelakakan kita, padahal sebenarnya yang lebih celaka kan dia karena dia motor, kita kan mobil gitu ya. Tetapi kan sebenarnya kalau sampai terjadi sesuatu yang salah itu kebanyakan yang di mobil bukan yang di motor. Dan apalagi di beberapa daerah kita tahu semua itu main keroyokan kan. Main keroyokan. Jadi bukan benar salahnya tapi jawab dulu. Nah ini fenomena-fenomena yang ada. Nah kalau keadaan seperti itu terus kita mau seperti apa? Mau marah? Mau kesel? Mau apa? Ya akhirnya kita pakai deh ini ayat ini. Ya, anggap aja kita mengasihi motor itu. Ya. Dan supaya kita bisa sabar. Ya.
Kalau enggak, kita pasti ngomel, nggak suka. Saya bolak-balik ke puncak kan, jadi saya bisa tahu bener itu gimana keselnya gitu ya menghadapi saudara-saudara kita yang naik motor itu ya. Dan kalau dia naik motor itu dia menganggap dirinya yang paling benar gitu. Mau sesuka-sukanya aja. Ya kita juga udah hati-hati dan sebagainya. Tapi tetap aja maunya mereka menyerobot-nyerobot. Tapi apa? Ya kita harus sabar. Ya. Itu contoh-contoh yang sederhana ya. Kenapa kita sabar ya? Karena anggap aja kita mengasihi dia. Nggak ada jalan lain. Kalau nggak keselnya luar biasa kita tanam, nanti akhirnya kita yang sakit. Dia ketawa-ketawa, kita yang sakit. Jadi nggak ada gunanya ya. Lalu apa nih? Kasih itu murah hati. Ya, ini juga saya pikir hal yang baik sekali ya, sadar kata-katanya ya, murah hati. Mungkin ini contoh sehari-hari aja kalau saya di gunung itu di puncak, kadang-kadang istri saya suka minta tolong beli sesuatu, misalkan saya jalan pagi ya, belilah, saya bilang, Pak tolong beliin mentimun, Pak tolong beliin cabai gitu kan. Saya jalan, kebenaran saya suka kalau sudah ada matahari gitu saya jalan gitu ya, kurang lebih barangkali 500 meter ya sampai 1 kilometer lah gitu, ya. Jadi saya beli gitu ya. Saya kalau beli saya nggak tanya berapa harganya. Karena apa? Bukan saya sombong banyak duit seolah-olah gitu, enggak. Karena saya merasa mereka itu juga sebenarnya susah. Ya. Amen. Haleluya. Susah sebenarnya karena kalau hari biasa kalau di puncak sana itu sepi. Kalau Sabtu Minggu mungkin rame ya. Nah, di sepi itu yang sebelah menyebelah itu kompetisi yang paling real sebenarnya itu kalau kita lihat di daerah sebenarnya. Kalau di kantor di kota besar kan Alfamart sama Superindo gitu sebelah-sebelah. Sebenarnya gitu. Ya tapi ya begitu keadaannya. Nah, ini yang tukang-tukang sayur itu Mbak atau si bapak-bapak gitu ya. Nah, jadi saya bilang oke, mentimunnya berapa banyak Pak? Ya udah sekilo aja. Oke. Lalu cabenya saya bilang jangan banyak-banyak ya. Karena saya pikir nggak mungkin juga saya beli cabai sekilo kan. Jadi saya bilang beli cabenya 5.000 aja Bu atau Pak gitu. Oke. Saya tanya berapa semuanya? Ya dia bilang dengan cabai 5.000 ini 15.000 udah 20.000. Ya udah saya keluarin uang dari dompet saya bayar aja. Kenapa saya seperti itu? Kembali saya bilang bukan saya sok kelebihan banyak duit. Pasti ada yang bilang, ya Pak mestinya ditawar dong. Kan mungkin harganya segitu gitu kan. Ya saya dulu juga barangkali seperti itu. Ya, mungkin kalau nggak ada pandemi, saya juga mau seperti itu. Ya, karena kan lebih banyak orang yang beli dan sebagainya. Tapi karena udah pandemi ini, saya belajar satu hal. Bagi saya nawar kurang 5.000, mungkin nggak membuat saya jadi miskin kan? Nggak membuat saya juga lebih kaya kan sebenarnya. Tetapi dengan saya nggak tawar 5.000, dia bisa beli paling tidak. Kalau ada setengah ada pembeli 2, kedua, ketiga dan seterusnya, dia bisa beli tambahan mungkin setengah liter beras atau 1 liter beras. Gitu. Amin. Nah jadi saya lakukan itu dan makanya kalau pagi-pagi saya jalan udah langsung itu selalu nanya Pak, Ibu mau beli apa dan sebagainya. Bukannya karena apa-apa, dia tahu saya mengasihi mereka dan saya yakin mereka orang Kristen. Ya, ini yang paling penting. Ya, bukan sayanya nggak penting, tetapi ciri-ciri kekristenan itu ada. Dan mereka tahu, saya yakin mereka tahu. Karena mereka bisa merasakan hal itu. Gitu. Dan ini bukan karena sayanya, tetapi nama Kristus, sifat Kristus yang kita perkenalkan kepada umum dengan cara yang sederhana, nyata, gitu ya. Kalau saya misalkan aja tawar-tawar berlebihan, pasti dia juga sebel kali. Nanti waktu terakhir dia sumpahin, tuh orang
katanya duitnya banyak, pelitnya minta ampun. Ya, kurang lebih begitu, ya. Meskipun belum tentu seperti itu. Nah, maksud saya, udah jangan tawar. Beda 5.000, 10.000 nggak bisa bikin kita lebih susah kok. Ya, saya juga kemarin kan saya sering bilang saya bukan dari orang keturunan orang ningrat atau orang berada, itu enggak. Buktinya sampai hari ini saya nggak pernah kekurangan. Ya, itulah Amen. yang kita bisa saksikan. Oke, lanjut ya apa? Ia tidak cemburu, maksudnya kasih. Nah itu, ya kita juga nggak boleh melakukan hal-hal yang kurang baik ini, ya. Karena apa? Ini contohnya kasih itu tidak cemburu. Kita cemburu ini mungkin ada beberapa macam lah ya. Contohnya barangkali yang sederhana aja, kenapa sih si Anu ya dari kita misalnya, ya. Nah pertanyaannya, emang orang lain lebih kaya dari kita nggak boleh? Kan nggak kan? Nggak ada yang bisa ngelarang kan? Nah kita nggak perlu cemburu kok. Kita juga harus berusaha barangkali supaya kita juga bisa kaya kalau kita mau. Ya, tapi kita tidak boleh nggak suka melihat dia menjadi lebih kaya dari kita. Karena nggak cantik kan, ayatnya juga ada ya. Jadi saya sangat memegang masalah ini. Tentu kadang-kadang kita juga suka kesel kan. Misalkan di pekerjaan gitu, kok bos kita lebih sayang kepada dia ya daripada kepada kita. Sering kan terjadi, kita juga pasti ada. Tapi itu adalah pelajaran-pelajaran yang kita harus dilewati dalam hidup ini. Saya juga sering menghadapi hal ini, diberhentikan dari pekerjaan, sering. Ya, saya tanya salahnya apa, dia nggak bisa kasih tahu. Ya, jadi terus ya sudah. Yang penting saya sudah tanya, karena apa? Kalau saya tahu kesalahan saya bisa memperbaiki, paling tidak untuk ke depan. Ya, jadi itulah yang dimaksud tidak cemburu ya. Terus apa nih? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Waduh, ini kata-kata nih gampang nih kelihatannya ya, tapi jalaninya sebenarnya nggak gampang. Ya, kadang-kadang kan nggak tanpa kita sadari, saya juga barangkali. Waduh, kepinginnya memegahkan diri dan rada-rada sombong. Ya, tetapi tiap hari saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan, izinkan saya lalui hari ini nggak boleh sombong, ya, nggak boleh memegahkan diri. Dan saya mau ikut apa yang Yesus Kristus lakukan selama waktu dia hidup, ya, karena dia sempurna. Ya. Saya tahu saya tidak mungkin seperti dia, tetapi saya pikir saya bisa berusaha. Jadi hidup kita itu sebenarnya dibilang susah-susah amat sih sebenarnya. Ya kadang-kadang kita cuman merasa kok orang lain lebih, orang lain kok lebih diberkati dan sebagainya. Enggak. Saya terlalu yakin Tuhan itu mengerti setiap kita. Nggak ada yang lolos. Amen. Nggak ada yang lolos. Setiap kita, siapapun kita, itu dalam kendalinya Tuhan. Ya, jadi orang yang tanya sama saya, dan dia bilang kalau berdoa nggak dijawab tuh gimana ya? Oh, memang kenapa? Saya bilang, sekian lama berdoa kok nggak pernah ada jawabannya. Oke, saya bilang, kalau menurut saya bilang nggak dijawab juga itu adalah jawaban. Kenapa? Saya bilang, kemungkinan doanya yang kita sampaikan nggak berkenan di mata Tuhan. Gitu loh. Loh, kalau gitu yang berkenan seperti apa? Wah, saya juga nggak tahu, saya bilang. Ya, saya kan nggak tahu doa kamu apa. Kalau kamu kasih tahu saya bisa kasih tahu, oh yang ininya nih nggak berkenan. Barangkali, itu pun barangkali, karena saya kan bukan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, jadi makin lama saya makin mengerti gitu ya, meskipun contoh yang sederhana grup gitu ya, kadang-kadang terutama kalau yang ya lumayan lulusan S2 ya, business school kayak gitu-gitu kan rada-rada sedikit ya merasa hebat kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang suka satu orang bisa merasa lebih pinter dari yang lain dan sebagainya. Ya, saya berusaha untuk itu. Nah, ada lucu nih, ada satu tiba-tiba dia memberikan semacam pujian lah.
kepada saya gitu. Atau bukan pujian lah, mungkin penghargaan dalam arti apa yang selama ini saya sampaikan. Terus saya bilang, dia kebenaran dari saudara sepupu, dan dia juga udah doktor gelarnya, udah S3. Terus saya bilang, dia karena orang Sunda, saya bilang, Kang, terima kasih ya untuk komplimennya. Langsung dia jawab, dia bilang itu bukan komplimen, karena dia bilang Pak Denis memang seperti itu kok. Jadi memang nggak pernah, istilahnya nggak pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Yang seperti itu. Bukan berarti, tapi saya selalu berusaha untuk lakukan seperti itu. Nah, meskipun begitu pun, ternyata masih ada orang-orang yang nggak suka sama saya. Dan saya merasa wajar. Kalau semua orang suka sama saya, nanti sayanya nggak injek bumi kan, gitu kan. Nah justru mesti ada orang-orang seperti itu sehingga saya bisa mawas diri dan waspada. Saya nggak peduli kalau yang dari 10 orang yang nggak suka sama saya satu, hanya kan I don't care. Kenapa saya mesti pusingin orang 9-nya nggak ada masalah, cuma 1 orang. Ya kadang-kadang kita mesti nggak peduli juga, ya. Kalau kita peduliin semua, capek kita hidup ini. Ya, ada nggak di sini yang hidupnya 1 hari lebih dari 24 jam? Coba tolong angkat tangan kalau ada. 1 detik aja lebih dari 24 jam. Nggak ada kan? Sama semua. Kurang sedetik juga nggak ada. Hebat. Ya sama kita semua, Pak Ebron, Pak Ben, semua Mbak Natalia, semua itu sama. Mbak Mary, apa semua sama. Ya, nggak lebih nggak kurang, pas aja 24 jam. Ya, nggak ada yang lebih nggak kurang. Jadi kesempatan kita sama, apalagi untuk mengasihi Tuhan kita yang luar biasa. Mungkin saya udah cerita kan, ada nggak sih orang paling kaya seluruh dunia yang bisa sanggup beli 1 tetes aja darah Tuhan Yesus di kayu salib? Wah, kayak gitu-gitu. Ya, nggak ada yang bisa bayar 1 tetes pun, nggak bisa, nggak kuat. Itu darah yang sangat mahal untuk menebus dosa-dosa kita. Ya makanya kadang-kadang orang Kristen terlalu enak ditebus dengan gratis, gitu. Ya orang-orang mesti lewat ini, kita gratis semua gitu ya. Kadang-kadang jadi doktrinnya berlebihan gitu kan. Saya nggak mau sebut yang lain-lain karena ini ada di YouTube, nanti nggak enak ada orang marah sama saya. Ya udah sering dimarahin orang soalnya, gitu ya. Bukan saya yang hebat, tapi saya selalu mesti malah ada teman-teman saya, dia bilang, Dan lu mesti lebih galak dong sama yang suka lakukan hal aneh-aneh gitu. Saya bilang, nanti galak-galak yang dimusuhin gue, saya bilang. Nggak mau saya bilang, yang penting kita lakukan yang bagian kita aja ya. Kalau nanti ketemu, ya kita kasih tahu ya. Kayak hal-hal yang kurang baik, apalagi dan berkenaan dengan misalkan politik lah ini itu, saya bilang udah deh jangan banyak bicara, saya bilang ya. Kita juga kalau mau nakal ya kita juga bisa nakal. Jadi bagaimana kalau gitu, bagaimana cara memperbaikinya katanya? Hatinya diberesin. Nggak bisa lain. Kalau hatinya belum beres, mau apa juga nggak ada gunanya semuanya. Termasuk saya bilang saya juga belum beres mungkin. Ya, tapi hari lepas hari, apalagi kita dikelilingi dengan grup yang luar biasa ya, ini jadi saling bisa belajar dan sebagainya. Nah ini yang mungkin ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan nah ini yang lebih penting, keuntungan diri sendiri ya. Ini saya pikir sudah dilaksanakan oleh forum ini yang luar biasa ini ya, semuanya berjalan dengan baik. Saya lihat dengan hal-hal yang tidak mencari keuntungan sendiri dan sebagainya. Saya yakin semuanya Bapak Ibu yang ada di sini ingin melayani Tuhan kita yang luar biasa. Dan jujur, nggak ada yang mau kita melayani 24 jam sehari pun nggak cukup ya, karena Tuhan kita itu terlalu baik, teramat baik buat kita ya. Amin. Contohnya apa misalkan? Kalau nggak terlalu baik, besok pagi jantung kita di-stop, selesai. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Gitu. Jadi kalau besok pagi bangun yang bisa ikut doa pagi, saya pikir itu luar biasa. Saya kadang-kadang juga ikut, tapi saya ngintip-ngintip aja Pak Ben, minta maaf ya. Kadang-kadang suka lagi tidur
itu kalau malamnya kurang benar tidurnya, jadi saya suka on off gitu. Tetapi saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah lakukan itu dengan baik. Nah, ini yang paling terakhir apa nih? Kasih itu apa? Tidak pemarah, ya kan, jujur aja. Ya, mau kadang-kadang mau marah, tapi akhirnya saya selalu juga ingat ya, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita selalu diingatkan oleh. Nah, yang paling penting ini lagi, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin, amin. Ini luar biasa, saya sangat diberkati dengan ayat ini ya, sehingga saya juga introspeksi apa-apa saja sih yang belum saya lakukan ya. Saya berharap semakin hari saya bisa melakukan ini dengan lebih baik lagi, dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini juga seperti itu, karena ini kata Alkitab ya, bukan kata saya tentunya ya. Ini kata Alkitab yang pasti nggak pernah salah ya, dan waktu kita juga terbatas ya, apalagi di sini kalau yang sudah di atas 50 ya mesti sering dekat sama Tuhan. Ya, kalau yang masih di bawah, ya waktunya masih panjang barangkali. Tapi kan nggak ada jaminan, ya. Sekarang ini kan lucu. Sekarang ini lucu. Yang di bawah juga dipanggil cepat, gitu kan? Kadang-kadang juga sekali kita melihat itu. Saya rasa dari saya sementara ini cukup ya. Jadi kembali saya bacakan ayat ini 1 Korintus 13 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, ya kan? Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Sungguh iman yang bisa kami nikmati pada malam hari ini, Bapak. Kami mengucap syukur apabila kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang tertulis dalam ayat itu dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini tidak mudah, Bapak. Sebagai manusia kami kadang tidak bisa melaksanakan ini dengan baik. Tapi kami percaya apabila dengan pimpinan Engkau, kami bisa melakukannya dengan lebih baik lagi setiap hari. Sampai nantinya kami pada posisi kesempurnaan yang Engkau harapkan dari kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dan ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami. Pimpin kami dan bimbing kami terus untuk bisa kami memperbaiki diri kami, sifat kami setiap waktu, agar bisa mengerti bahwa kasih dan tebusan di kayu salib yang Kau telah berikan kepada kami tidak sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Engkau adalah pemilik hidup kami. Engkau adalah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang kami kasih. Amin.